Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Oke. Jadi aku melihat di sini kamu dengan seseorang ini itu sudah berpisah, dan sejujurnya kamu tahu nggak sih kalau dia itu sebenarnya berat banget untuk melepas kamu pergi. Setelah kamu pergi atau selama ini, dia tuh akhirnya sadar gitu loh. Selama ini akhirnya dia sadar bahwa ada koneksi yang begitu kuat di antara kamu dengan dia, dan aku lihat di sini dia akhirnya mengerti tentang kuatnya koneksi di antara kalian itu karena adanya pembelajaran tentang spiritualitas gitu ya. Dan ya inilah mungkin yang membuat kamu dengan dia itu kayak masih saling merasakan energi satu sama lain gitu ya, karena hubungan ini ternyata terikat oleh suatu spiritualitas yang kalian berdua miliki. Oke, kita lihat energi orang ini, siapa dia dan bagaimana ceritanya. Memang ada ketertarikan yang kuat dari dia di sini, dan ternyata ya mungkin selama ini dia itu dekat dengan kamu karena memang ada maunya aja. Maunya itu memang karena gairah seksual. Kalau misalkan dia pria, kamu wanita. Kalau misalkan dia wanita, berarti maunya dia adalah tentang materimu. Seperti itu. Awalnya seperti itu, tapi tidak disangka-sangka kuatlah spiritualitas yang ada di antara kamu. Misalnya tentang ketika kalian berpisah, kok nggak bisa ya, aku selalu keinget terus itu juga kayak selalu ada koneksi yang selalu mengikat kalian. Nah, atau bisa jadi salah satu di antara kalian atau dari kedua belah pihak ini mungkin berdoa ya kepada semesta untuk tidak dipisahkan, untuk dijadikan pasangan hidup. Nah, seperti itu. Jadi inilah yang membuat kalian itu selalu terkoneksi ya secara spiritual. Ada situasi yang berulang kali terjadi, dan ternyata situasi yang berulang kali terjadi itu adalah masalah yang sangat krusial, masalah yang sangat pelik di hubungan kalian, dan itu menyakiti kalian sehingga membuat kalian itu kayak berpegang teguh, mau nggak mau harus berpegang teguh karena takut, entah takut ditinggalkan, takut sendirian, seperti itu ya. Jadi misalkan gini, dia kan menyukai kamu karena gairah seksual ya, kalau misalkan dia pria. Kalau dia seorang wanita ya dia berarti cuma mau uang kamunya aja. Tapi ternyata di sini ada ikatan spiritual. Nah, otomatis kalau begitu kan ada situasi yang berulang ya. Tapi kalian tetap berpegang teguh pada hubungan ini. Nah, ada yang gini, kalau hubungan yang tidak sehat, otomatis kan pemikirannya hanya tentang seksualitas ya. Dan otomatis juga biasanya sih, lebih tepatnya biasanya itu kalau tentang gairah seksual nih, orang mungkin ya punya hiperseks atau gimana, nggak cuma sama kamu doang loh, biasanya juga dengan si A, si B, si C, kayak gitu. Jadi aku melihat mungkin ya bisa dibilang kayak dia selingkuhin kamu, tapi mungkin kamu tetap bertahan di hubungan ini. Kamu berpikir bahwa kalau aku bertahan dan aku bisa menerima dia lagi, mungkin dia akan berubah, mungkin dia akan sadar, mungkin dia akan bisa setia sama aku gitu, karena memang takut akan ditinggalkan, takut akan kehilangan, takut tidak bertemu dengan sosok yang kamu sayangi seperti dia, kayak gitu. Padahal kamu sudah tahu hubungan ini sangat toksik, dia sangat red flag
Ya, bahkan tindakan-tindakan dia selama ini terhadap kamu yang berulang kali terjadi itu benar-benar menyakiti kamu. Sehingga hubungan kalian stuck, hubungan kalian tidak ada perkembangannya, hubungan kalian hanya menimbulkan rasa sakit. Maka dari itu keluarlah death. Death ini menandakan berarti harus ada yang diakhiri. Apa yang diakhiri adalah hubungan yang toksik atau sikap, perilaku, tindakan yang toksik atau yang red flag itu, yang mana tindakan atau situasi itu yang membuat hubungan ini jadinya stuck, nggak ada perkembangan dan menyakitkan. Yaitu apa? Tentang perselingkuhan. Berarti dia harus bisa disadarkan dulu, jangan lagi selingkuh, jangan lagi menyakiti kamu. Nah, itu yang harus dirubah. Karena itu sikap yang cukup mungkin sudah menjadi kebiasaan, mungkin nggak dalam waktu singkat, butuh mungkin sampai bertahun-tahun. Makanya hubungan kalian bisa sampai on off kayak gitu ya. Nah, terus that ini berarti memang suatu kartu yang menandakan bahwa hubungan ini tuh parah sih masalahnya kayak gitu, dan memang menyakitkan ya, bahkan menyiksa. Hubungan ini sangat menyiksa, tapi ya benar, harus memang benar-benar dihilangkan ya, dan kalian harus bisa saling menyesuaikan secara signifikan, melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang mengkhawatirkan kalian, yang membuat hubungan kalian tidak berhasil ya, sehingga harus benar-benar menghilangkan masalah yang sudah mendarah daging di hubungan kalian yang menyiksa ini gitu ya. Dan ya situasi yang harus terjadi dalam perubahan ini memang juga akan menyakiti kalian. Jadi udah sikap dia yang berulang kali menyakitkan, perubahan yang terjadi juga menyakitkan gitu ya. Memang ya, tapi itu harus agar hubungan ini tuh bisa sehat gitu loh. Karena kalau aku lihat sebelah pihak di sini tuh memang menginginkan suatu pernikahan, sesuatu yang serius, dan aku lihat juga kan memang kamu dengan dia ini LDR, bahkan ada yang sampai beda negara gitu ya. Sehingga jarang juga bisa ketemu, atau bahkan mungkin belum pernah ketemu secara fisik. Kalaupun bisa ketemu mungkin ya video call seperti itu ya. Kalau ada yang ketemu ya mungkin jarang, bahkan komunikasi juga jarang. Nah, sedangkan yang sebelah pihaknya mungkin tulus ya, menginginkan suatu komitmen, menginginkan suatu pernikahan, hubungan yang langgeng, tapi yang sebelah pihaknya nih ada ada death dan ada the high priestess. Berarti kan dia ini ganjen gitu loh ya, dia ini ganjen, dia ini tuh ada masalah, dia ini tuh jahat, apa sebutannya tuh lah ya, pokoknya kayak gitulah ya. Kalau misalkan ini ya mungkin selingkuh, atau yaitu suka hubungan seksual hubungan seks bebas, nah semacam itulah ya. Pokoknya ini tentang gairah seksual kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan ya berarti apa nih, suka morotin pasangan, matre, nah seperti itu, matre, nah kayak gitu ya kalau dia perempuan. Jadi itu ya harus dirubah. Sedangkan di sini kamu benar-benar tulus, kamu memang mengharapkan suatu hubungan yang langgeng gitu. Nah, bahkan ada niatan dari seseorang, misalnya karena kalian LDR, mungkin kamu yang ingin datang ke dia gitu ya. Jadi selama ini mungkin pernah ada rasa keinginan, karena ini di kartu ketiga ya, deretan kartu ketiga, mungkin dulu kamu pernah sampai pengen banget, saking gak pernah ketemunya dengan dia, kamu yang ngedatengin dia. Bisa jadi seperti itu, atau ya mungkin bisa sebaliknya, pengen datang seperti itu. Dan kedatangan ini mungkin ingin lebih intim. Kalau misalkan dia yang datang dengan kamu, ada kemungkinan ada suatu keintiman yang berhubungan dengan seksual gitu ya. Kalau misalkan dia pria, kalau misalkan dia seorang wanita ya mungkin dari materi lah ya, bisa dikuras gitu lah ya. Nah, terus itu juga aku lihat di sini ada devil tuh kan, udah kuat banget ini hubungannya terparty ya. Jadi gini, the devil reverse ini kan menandakan bahwa hubungan yang tidak nyaman nih, hubungan yang tidak nyaman, hubungan yang tidak aman, juga hubungannya stuck, hubungannya tuh lambat sekali dalam perkembangannya. Bahkan sering sekali terjadi ada perselisihan karena terlalu menuntut pasangannya, entah kamu kah atau dia yang terlalu menuntut. Udah menuntut juga ada yang di sini mengabaikan, entah kamu yang mengabaikan atau dia yang mengabaikan. Tapi aku rasa sih dia mungkin sering mengabaikan kamu
Sehingga sering sekali terjadi permusuhan di antara kalian, hubungan sering on off gitu kan. Terus itu juga aku melihat mungkin dia alasannya selalu sibuk kerja. Tapi sebenarnya iya mungkin memang dia sibuk kerja, tapi ternyata karena ini devilnya reverse, ada kemungkinan dia juga punya yang lain gitu loh. Makanya dia nggak bisa meluangkan waktu untuk kamu sepenuhnya. Paling nggak 50% lah dari waktu yang dia miliki itu kayak nggak pernah gitu loh diberikan ke kamu. Mungkin hanya sekitar 5% atau 3%, 2% ya waktu yang dia berikan. Karena apa? Karena ada yang lain juga, ada si A, si B, si C, kemudian juga dengan sibuk dengan pekerjaannya, kemudian ditambah lagi kamu, jadi dia sulit untuk mengatur jadwal dia. Kemudian dia juga kan butuh punya me time sendiri gitu kan. Nah, jadi aku lihat memang hubungan kalian ini kacau balau dengan orang ini. Ya, orang ini sih yang ngebuat kacau balau gitu. Tapi itu juga akibat dari kamu yang terus-terusan tidak mau lepas dari dianya. Kamu yang tetap selalu bertahan. Inilah yang menjadikan peluang dia untuk semena-mena sama kamu. Karena kamu tidak tegas, kamu tidak berani untuk melangkah pergi. Kamu takut ditinggalkan, kamu takut sendirian. Seperti itu. Ya, jadi itulah. Jadi sebenarnya oke, mungkin nggak salah kamu sepenuhnya, tapi ada andil kamu kenapa hubungan ini jadinya menyakitkan. Karena kamu tidak berani untuk melangkah maju, karena kamu tidak berani untuk keluar dari situasi toksik ini gitu. Ya, aku nggak sepenuhnya menyalahkanmu, namanya juga ya udah bucin, udah cinta banget ya di sini, apalagi di sini punya pengharapan besar. Ya kan? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bukan hanya sama kamu, tapi juga ada si A, si B, si C. Terus itu juga dia juga punya prioritas juga pekerjaan gitu. Jadi nggak bisa meluangkan waktu yang sebanding ya atau setara untuk kamu gitu. Makanya kamu sering merasa sendirian, sering merasa diabaikan, tidak diperdulikan. Tapi giliran dia ada maunya, datang lagi ke kamu gitu, akan mendekati kamu, akan manis-manis di depan kamu, akan memanjakan kamu kalau dia ada mau gitu ya. Kemudian aku melihat di sini di Empress nih, di mata dia kamu itu orang yang berkualitas, kamu orang yang mandiri, kamu orang yang hebat, kamu orang yang sederhana, tapi ternyata mungkin kamu ini kaya raya, atau kamu ini punya kemampuan, kamu ini apa ya, mungkin ya secara materi ada yang bisa dia ambil dari kamu, atau secara seksual bisa dia manfaatkan, paham ya? Nah gitu, karena dia lihat mungkin memang kamu cantik, ganteng, rendah hati, terus polos mungkin ya, kamu polos, sehingga ya bisa dia manfaatkan kepolosannya kamu gitu untuk mendapatkan atau untuk melampiaskan birahinya gitu. Nah kalau misalkan kamu pria ya mungkin kamu kaya raya sehingga ya bisa dia porotin kayak gitu. Tapi bisa jadi juga kalau misalkan dia seorang pria tapi dia lihat juga kamu ternyata punya uang, punya kekayaan, ya bisa jadi juga dia ternyata morotin uang kamu juga. Jadi tidak menutup kemungkinan. Intinya karena dia lihat di sini kamu orang yang berkualitas ya, kamu orang yang bervalue, intinya kamu punya taraf kehidupan yang lebih baik dari dia, dan kamu itu karena punya pengharapan tentang hubungan yang apa ya, hubungan yang bisa gimana sih, kamu juga punya harapan untuk punya hubungan yang berkomitmen dengan dia, sehingga itu yang dia manfaatkan. Kamu sangat bergantung tentang hubungan, nah dia sangat bergantung pada apa yang kamu miliki gitu. Jadi ya dia manfaatkan deh ya, kamu udah kadung bucin sama dia, sedangkan di sini dia hanya ingin mengambil sesuatu dari kamu gitu ya. Apalagi kamu kan di sini orangnya tuh ramah ya, polos, terus itu juga kamu itu tidak takut menuntut cinta dan dukungan ya, terus itu juga kamu selalu memberikan cinta dan dukungan kepada dia, sehingga ketika dia terus itu juga aku lihat memang mau kamu wanita mau kamu laki-laki, di sini juga aku lihat memang secara finansial kamu bagus dibandingkan dia.
keuangan kamu bagus, keuangan kamu nggak banyak bermasalah, terus juga kamu selalu bisa membuat hubungan itu terasa nyaman dan sehat, terus juga kamu itu di mata dia orangnya profesional. Cuman ya itu, kamu itu udah kadung bucin di sini, kamu udah punya pengharapan yang besar terhadap dia tentang sebuah komitmen. Padahal sebenarnya dia tidak pernah menjanjikan akan memberikan kamu komitmen. Kalaupun dia pernah ngomong dia akan memberikan komitmen, tapi realitanya dia tidak pernah menuju ke arah sana. Tapi itu cuma kayak iming-iming kayak gitu loh. Hanya agar bisa mendapatkan sesuatu dari kamu. Gitu. Tapi aku lihat energi sekarang memang kamu dengan dia sudah ada pemblokiran, kamu sudah mengabaikan dia, kamu sudah cut off, mungkin kamu ya sekarang sudah sadar, sudah merasa tersakiti banget. Jadi aku lihat di sini kamu kayak sudah memblokir dia, sudah mengabaikan dia, sehingga apa yang dia rasakan saat ini adalah kesepian, sendirian, merasa kayak sudah ditolak oleh kamu, diblokir sama kamu, sudah tidak diterima lagi oleh kamu gitu ya. Kamu sudah sibuk dengan dirimu sendiri gitu ya. Bahkan aku lihat juga sebenarnya dia juga sibuk dengan diri sendiri juga sih ya, dengan pencapaian dia gitu ya. Terus juga aku melihat di sini kayak ada energi dia kayak takut loh ditinggalkan kamu sekarang. I don't know why, tapi dia sekarang kayak, ya mungkin karena sekarang dia sudah menyadari bahwa dia itu punya ikatan secara spiritual yang kuat dengan kamu, sehingga ada rasa takut ditinggalkan oleh kamu ya. Jadi dia merasa kayak bersalah karena telah melewatkan kesempatan untuk bisa bersama dengan kamu seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini, ketika dia melihat kamu kecewa sekarang, kan kamu memblokir dia, berarti dia kayak ngeliat kamu sekarang kecewa banget ya sama dia. Berarti saat ini dia kayak memberikan kamu waktu untuk untuk sendiri aja dulu gitu ya. Untuk sementara waktu dia kayak memberikan kamu waktu untuk ya udah sendiri aja dulu, kita masing-masing aja dulu gitu. Dia kayak nggak mau memberikan ketakutan ke kamu ya. Jadi kalau misalkan saat ini kamu lagi marah, ya udah dia akan kasih waktu kamu untuk marah aja dulu gitu loh, berpisah aja dulu dengan dia gitu kalau aku ngeliat di sini. Lalu apa yang akan terjadi ke depannya? Apa yang akan terjadi ke depannya antara kamu dengan dia? Dia ingin meminta maaf sama kamu. Berarti di sini dia mungkin akan datang lagi ya. Dia akan meminta maaf sama kamu karena dia masih memiliki keyakinan, dia masih punya keoptimisan bahwa bahwa cinta dia akan menemukan kehidupan cinta yang terbaik gitu ya, yaitu kamu. Ya, dia intinya gini deh. Dia masih optimis bahwa hubungan kalian bisa bersama lagi gitu. Dia masih punya keyakinan bahwa dia bisa menemukan cintanya gitu lah ya, bisa dibilang gitu. Dia pasti bisa menemukan cintanya yang tepat gitu. Dan aku lihat di sini kayak ada keinginan dari dia untuk menunjukkan effort ke kamu. Dia ingin menunjukkan bahwa sebenarnya dia masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu. Bahkan di sini dia ingin meminta kepadamu untuk diberikan kesempatan lagi memperbaiki hubungan kalian berdua selama ini gitu ya. Jadi kayak dia pengen minta sama kamu untuk diberikan kesempatan lagi sama kamu, karena ya ternyata aku lihat di sini selain spiritualism ya, di sini juga ternyata soulmate ya. Jadi ada ikatan yang begitu kuat. Nah, bisa jadi memang karena soulmate inilah sehingga adanya spiritual yang kuat ya, ada ikatan spiritual yang kuat antara kamu dengan dia, karena memang kalian soulmate, belahan jiwa gitu. Dan aku lihat di sini kayak ada keinginan dari dia untuk melanjutkan hubungan kalian ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin yang tadinya baru PDKT jadi pacaran, atau yang tadinya pacaran jadi pertunangan, atau gimana deh. Pokoknya di sini kayak ada komitmen yang ingin dia lakukan bersama kamu ke depannya. Gitu ya. Untuk keputusannya apakah kamu akan menerima dia lagi atau enggak, ya aku serahkan ke kamu. Kamu yang tahu apa yang terbaik bagimu
Kalau aku lihat di sini sebenarnya kamu itu sudah ada yang mulai mengikuti kata hati ya. Ya, yang lebih tepat memang itu tadi, ikuti kata hati. Ya, jadi sebenarnya sudah tahu jawabannya ya. Tapi ya tetap aku serahkan ke kamu. Gitu ya. Kalau misalkan kalian masih ragu ya, kalian boleh lihat-lihat video-video aku sebelumnya ya. Siapa tahu memang cerita ini ternyata kayak apa sih, berkelanjutan ya, ceritanya berkelanjutan gitu ya. Jadi silakan, aku serahkan ke kamu. Kalau aku lihat ya, dia di sini ingin meminta kembali kesempatan kepada kamu untuk memperbaiki hubungan. Bahkan di sini kayak ada keinginan dari dia untuk punya hubungan berkomitmen dengan kamu. Ya, yang terpenting adalah ikuti kata hatimu. Udah, itu yang terbaik, karena itu pesan dari semesta. Ya, semesta yang tahu kisah cintamu, semesta yang tahu yang terbaik untukmu. Jadi ikuti aja kata hatimu. Atau mungkin kalau kamu masih belum yakin, ya berdoa minta petunjuk oleh semesta gitu ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada ini Mayor Arcana banyak banget loh. Mayor Arcana semua nih. Wow, berarti energi kuat banget ini, ya. Hubungan yang toksik banget, ya. Oke, ada paling kuat nih ya. Ini energinya paling kuat semua nih. Ada Scorpio, ada Capricorn, ada Virgo. Itu yang paling kuat. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Jarang loh ada pembacaan tarot yang ini semuanya Mayor Arcana. Ya, jadi jarang banget. Berarti ini energi kuat banget bahwa dia itu kayak sulit gitu untuk melupakan kamu dan sulit untuk bisa lepas gitu dari kamu. Karena ini ada spiritualis, ada ikatan spiritual dengan soulmate. Kamu soulmate-nya gitu ya. Oke, ini ada shio-nya, ada shio kuda, shio kerbau, shio kelinci, anjing, kambing, ular, monyet, dan babi. Itu shio-nya bisa shio kamu, bisa shio dia ya. Situasikan aja. Kemudian aku punya bulan, di sini bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ada April, Januari, Februari, Juli, Desember, Agustus, Juni, dan September. Kemudian aku punya angka ini bisa tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau tanggal-tanggal momen-momen tertentu di antara kalian berdua ya. 26, 24, 30, 27, 21, 4, 13, dan 14. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.